Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai siklus pengeluaran. Adapun anggota kelompok kami diantaranya yaitu Anita Wijayanti dengan 2020-12004, Selina Kosaria dengan 2020-12011, Bari Adipatita dengan 2020-12012, Nisrina Hidayatullah dengan 2020-12016, dan Muhammad Al-Fatihah Fuad dengan 2020-12005. Siklus pengeluaran adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait suatu hal yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Dalam siklus pengeluaran terdapat 4 bagian ekonomi atau transaksi aktivasi, yaitu pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan pelunasan utang. Dalam melaksanakan keempat transaksi tersebut, perusahaan menggunakan 4 sistem, yaitu sistem pembelian, sistem penerimaan, sistem pencatatan utang, dan sistem pengeluaran kas. Dalam siklus pengeluaran, CS eksternal adalah masuk, transaksi internal adalah siklus produksi, siklus pendapatan, dan siklus buku besar dan pelaporan. Siklus pengeluaran menerima pemberitahuan dari siklus pendapatan dan sistem produksi tentang kebutuhan barang dan bahan baku, dan juga memberitahu kapan barang tersebut harus diterima. Siklus pengeluaran menjalankan 4 aktivitas, yaitu yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa. Yang kedua, menerima bahan baku, perlengkapan dan jasa. Yang ketiga, menyetujui faktur pemasok. Dan yang keempat, pengeluaran kas. Tujuan dari siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total, memperoleh ketersediaan, perlengkapan, dan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan suatu entitas. Tujuan khusus dari siklus pengeluaran adalah yang pertama, memastikan bahwa seluruh barang dan jasa akan sesuai keperluan. Yang kedua, menerima seluruh barang yang dibutuhkan dan memverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid dan benar. Yang ketiga, menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. Yang keempat, memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar. Yang kelima, mencatat dan memverifikasikan pengeluaran secara tepat dan cepat. Yang keenam, memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat di dalam sistem usaha. Yang ketujuh, memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas berhubungan dengan pengeluaran yang sudah diotorisasi. Yang kedelapan, menyiapkan seluruh dokumen dan laporan manajerial. Ini merupakan gambar diagram data arus kas siklus pengeluaran. Sedangkan yang ini merupakan gambar diagram data arus kas 1, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Dalam proses terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, pendekatan tradisional atau EOQ, economic order quality, yaitu ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan kehabisan stok. Yang kedua, persediaan kebutuhan material atau material requirement planning, yang berarti sebuah pendekatan untuk manajemen persediaan yang berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembeli dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Yang ketiga, yaitu sistem persediaan simultan, yang berarti sebuah sistem yang meminimalkan atau mengeliminasi persediaan secara virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjual aktual, bukannya yang diperkirakan. Ancaman dan pengendalian. Yang pertama, yaitu catatan persediaan yang tidak akurat. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan satu hilangnya penjualan atau menghilangkan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya. Untuk mengurangi resiko pada masalah ini, terdapat hal-hal yang bisa menguranginya, yaitu yang pertama, menggunakan metode persediaan tertentu.
Hal tersebut digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai ketersediaan sel terpenuhi. Yang kedua, kode bar atau RFID yang berhasil mengangkatkan label RFID di masing-masing produk dapat mengeliminasi masalah karena pembacaan secara otomatis mencatat setiap barang. Yang ketiga, yaitu menghitung persediaan dengan cara periode. Ancaman dan pengendalian yang kedua yaitu membeli barang yang tidak dibutuhkan, yaitu persediaan tempat uang yang akurat. Yang kedua, tinjauan dan persediaan permintaan pembelian. Dan yang ketiga, pembelian tersentralisasi. Memilih pemasok. Setelah kebutuhan untuk pembeli telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Para agen pembelian atau terkadang disebut sebagai pembeli biasanya menjalankan tugas ini. Dalam proses, terdapat beberapa faktor yang harus digunakan ketika memilih pemasok, yaitu yang pertama harga, yang kedua kualitas dan garpu, dan yang ketiga keandalan dalam pengiriman. Terdapat dua pesanan, yaitu yang pertama pesanan pembelian dan yang kedua pesanan pembelian umum. Yang pertama, pesanan pembelian merupakan sebuah dokumen yang secara formal meminta seorang pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga tertentu. Ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan membeli sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Yang kedua, pesanan pembelian umum, yaitu sebuah komitmen untuk membeli barang-barang tertentu pada harga yang telah ditentukan di pemasok tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan, dengan 1 tahun. Teknik untuk mengurangi biaya terkait pembelian bahan baku dan persediaan transaksi, yaitu EDI atau Electronic Data Intelligence. Yang kedua, Vendor Managed Inventory atau VML, persediaan vendor yang dikelola. Yang ketiga, pelelangan terkait. Yang keempat, Audit Reward, mengurangi biaya terkait pembelian besar dengan melibatkan tawaran formal oleh pemasok. Ancaman dan pengendalian dalam memilih pemasok, yaitu ancaman melibatkan pembelian barang variasi mengaku. Hal tersebut dapat dilihat dari dasar harga, penawaran yang kompetitif, tinjauan pesanan pembelian, dan anggaran. Ini merupakan gambar diagram data abstrak mengenai menerima bahan baku perlengkapan di desa. Penerimaan. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari para pemasok. Ketika pengiriman tiba, seorang petugas penerimaan membagikan nomor pesan pembelian yang direferensikan pada slip pengecekan pemasok dengan pesan pembelian terbuka untuk memverifikasi barang tulisan. Petugas penerimaan kemudian menghitung kuantitas atas barang yang dikirimkan. Sebelum melakukan rutas persediaan ke gudang ke pabrik, petugas penerimaan juga harus memeriksa setiap penerimaan sebagai tanda-tanda atas kerusakan yang jelas. Ancaman dan pengendalian dalam penerimaan. Yang pertama, ancaman menerima pengiriman barang berkesan. Adapun pengendaliannya yaitu menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima pengiriman yang ada di dalam pesanan pembelian yang disetujui. Yang kedua, ancaman membuat kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Adapun pengendaliannya yaitu yang pertama, mendesain sistem pemrosesan permintaan sehingga ketika meninjau pesanan pembelian terbuka, para pekerja dokumen penerimaan tidak melihat kuantitas yang besar. Yang kedua, mensyaratkan petugas penerimaan untuk tidaknya mencatat kuantitas yang diterima, tetapi juga menandatangani laporan penerimaan atau memasukkan nomor ID pegawainya dalam sistem. Yang ketiga, menawarkan bonus bagi petugas penerimaan untuk menangkap ketidaksesuaian atas slip, pengepakan dan kuantitas aktual yang diterima sebelum orang yang mengirim pergi. Yang keempat, menggunakan kode bar atau label dan label RFID. Yang kelima, mengkonfigurasi sistem ERF secara otomatis untuk menandai kesesuaian antara jumlah penerimaan dan kuantitas pesanan yang melebihi tingkat toleransi
yang telah ditentukan sebelumnya dengan segera dapat diselidiki. Ancaman dan pengendalian dalam penerimaan selanjutnya. Yang ketiga, ancaman menetapkan bahwa pemberian jasa seperti pengecatan dan pemeliharaannya benar-benar dijalankan. Adapun pengendaliannya yaitu menahan penyampaian yang sesuai agar bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan departemen tersebut. Yang keempat, ancaman pencurian persediaan. Adapun pengendaliannya yaitu yang pertama, persediaan seharusnya disimpan dalam lokasi yang aman dengan akses yang terbatas. Yang kedua, seluruh transfer persediaan dalam perusahaan seharusnya didokumentasi. Yang ketiga, menghitung persediaan di tanggal secara periodik dan merekonsiliasi perhitungan dengan persediaan. Yang keempat, pemisahan tugas yang tepat antar departemen dan petugas. Sekian penjelasan dari Bapak kami. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.